Pemirsa, selama bulan Ramadan terjadi 2 kali penembakan terhadap anggota polisi di Jakarta. Penembakan yang menewaskan Aibtu Dwi Yatno dan melukai Aibda Patah Saktiato itu diduga kuat berkaitan dengan terorisme. Aksi teror terjadi pada institusi kepolisian. 2 pekan berturut-turut terjadi 2 kali penembakan terhadap 2 anggota polisi. Penembakan pertama menimpa Aibda Patah Saktiono pada 27 Juli lalu. Dan penembakan kedua terjadi 7 Agustus lalu pada Aibtu Dwi Yatno hingga tewas. Dari penyelidikan awal, penembakan keduanya diduga masih saling berkaitan. Kapolri Timur Pradopo menyatakan sudah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Memang ada beberapa senjata api yang dalam kasus-kasus mulai perampokan, termasuk terakhir penembakan polisi, itu menggunakan senjata api. Artinya apa? Ada senjata api di luar. Kemudian masyarakat tentunya saya minta kalau ada yang seperti itu informasikan kepada polisi. Dan polisi tentunya tidak tinggal diam, tim sudah bergerak, kita tunggu hasilnya. Penembakan yang menewaskan Aibtu Dwi Yatno terjadi di Jalan Otista Raya Ciputat, Tangerang Selatan sekitar pukul 5 pagi. Korban tewas setelah peluru menembus helm dan bersarang di kepalanya. Saat ditembak, Aibtu Dwi Yatno sedang menuju Lebak Bulus untuk memberikan ceramah dengan mengendarai sepeda motor dinas. Satu tembakan dari jarak dekat mengenai kepala Aibtu Dwi Yatno. Ini jenis senjata adalah pistol kaliber 9 mm dan mereka memang menembakkan senjatanya dalam jarak dekat. Ya, dengan cara korban diikuti sampai titik tertentu dalam jarak dekat diarahkan kepada posisi yang dianggap mereka cukup pas ya. Penembakan itu terjadi hanya berselang 2 pekan setelah penembakan terhadap Aibda Patah Saktiono di Jalan Cirendai Raya, Ciputat, Tangerang Selatan. Peluru menembus dada kiri Aibda Patah. Berkat pertolongan warga, nyawa anggota Polantas Polres Metro Jakarta Pusat itu bisa diselamatkan. Siapa pelaku penembakan Aibda Patah dan Aibtu Dwi Yatno hingga hari ini masih misterius. Namun penembakan yang dilakukan dari jarak dekat mengindikasikan bahwa pelaku sudah merencanakan aksi ini. Dugaan paling kuat, aksi ini berkaitan dengan terorisme. Motifnya adalah random but targeted, jadi sudah acak-acak tapi sebetulnya yang penting asal polisi. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kecenderungan tersebut, maka memang harus kita katakan bahwa yang sejauh ini paling bisa kita duga sebagai pelakunya adalah kelompok teroris yang dalam hal ini menyerang polisi. Karena apa? Karena polisi dianggap sebagai setan, sebagai togut gitu ya. Yang kedua adalah karena memang mereka adalah orang yang paling menekan kegiatan teror di Indonesia. Berbagai motif terus dikembangkan. Polisi bahkan melibatkan tim detasmen khusus 88 untuk memburu pelaku sebelum teror terhadap para penegak hukum semakin merajalela. Tim TV One mengabarkan. Sejak Mei hingga awal Agustus 2013, sedikitnya terjadi 5 kali penyerangan terhadap fasilitas dan aparat polisi. Ya, dan tak hanya polisi, petugas lapas pun jadi sasaran. Para pelaku diduga dari kelompok teroris lama yang ingin membalas dendam. Bukan hanya polisi yang menjadi sasaran penembakan menjelang Lebaran kemarin. Rabu 7 Agustus malam, pegawai Lapas Wirogunan Yogyakarta, Agus Susatyo, ditembak oleh 2 orang tak dikenal. Korban ditembak di bagian punggung dengan peluru menembus hingga perut.
Korban pun mengalami kondisi kritis dan hingga kini masih dirawat di rumah sakit Panterapi. Terkait kejadian tersebut dan penembakan terhadap 2 polisi yang terjadi sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara, Marsiano Norman, mensinyalir pelaku penembakan berasal dari kelompok teroris yang sempat terungkap sebelumnya. Mantan Kepala BIN, Hendro Priyono, juga menduga pelaku penembakan dikendalikan oleh orang-orang kelompok lama. Kemungkinan kelompok teroris dibalik sejumlah penembakan terhadap polisi diamini pengamat terorisme Sidney Jones. Sidney menilai polisi masih menjadi sasaran utama dari aksi-aksi para teroris dan motifnya sederhana, yaitu balas dendam. Jelas bahwa ada unsur balas dendam terhadap polisi karena Densus dan Satgas Tim Bom itu sudah melakukan banyak penangkapan, apalagi setelah kamp di Aceh, kamp pelatihan di Aceh dibongkar pada bulan Februari tahun 2010. Setelah itu banyak orang lari, ada operasi besar, dan mulai saat itu saya kira jelas bahwa polisi menjadi target utama. Analisa Sidney diperkuat dengan sejumlah penyerangan terhadap polisi di tahun 2013. 13 Mei lalu, pos polisi di Tasikmalaya, Jawa Barat diserang. Tersangka tewas setelah sebelumnya menusuk salah seorang anggota polisi. Tak sampai sebulan berselang, 2 Juni 2013, Mapolres Poso, Sulawesi Tengah diserang pelaku bom bunuh diri yang diduga teroris. 20 Juli lalu, Mapolsek Raja Polah, Tasikmalaya, Jawa Barat juga diteror bom panci, namun tak menimbulkan korban jiwa. Dan pada akhir Juli serta awal Agustus, 2 aparat, Aibda Patah Saktiono dan Aibtu Dwiatno, juga menjadi korban penembakan. Aibtu Dwiatno pun meninggal dunia. Dengan demikian, sejak Mei hingga awal Agustus 2013, sedikitnya terjadi 5 kali penyerangan terhadap fasilitas dan aparat Polri. Penyerangan tersebut diantaranya berupa pengeboman dan penembakan. Data Indonesian Police Watch di tahun 2012 menunjukkan ada 85 kasus penyerangan terhadap polisi dan fasilitasnya, meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya 56 kasus. Namun terkait penembakan pegawai lapas di Yogyakarta, Sidney berpendapat motifnya masih sulit untuk ditebak karena ada banyak kelompok yang bergerak di Yogyakarta dan sekitarnya. Pernah ada beberapa anak SMA, SMK sebetulnya, yang ditangkap pada akhir bulan Desember 2011 kalau nggak salah, karena kegiatan pemboman pos polisi dan lain sebagainya. Jadi, dan salah satu anggota mereka baru tewas ditembak oleh polisi di Tulung Agung. Mungkin ada hubungan dengan apa yang terjadi dengan Kalapas, tapi kita nggak tahu. Apapun motifnya, para penegak hukum harus meningkatkan kewaspadaan karena sejumlah penyerangan tersebut menunjukkan hal yang sama, yakni menyasar para aparat penegak hukum. Tim TV One mengabarkan. Ya, mengapa penembakan terhadap polisi menjadi marak pada akhir-akhir ini? Dan ulasannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Kabar Siang.